dinding itu sambil sesekali mendengkur pelan. Itu ditengok mereka berempat, Wak. Itu kayaknya yang bersandar ke situ tuh harimau tuh. Untuk membuktikan hal itu, mereka memberanikan diri, Wak, ngedeket ke dinding itu, mau ngintip keluar nih. Dan pas diintip, ada sepasang mata warna merah menyala dan ukurannya besar kali, Wak. Detik itu mereka baru ngeh kalau mata itu mata harimau. Refleks mereka langsung mundur, berdoa supaya makhluk itu segera udah pergi dari sana. Astagfirullahaladzim, apa itu? Tapi setelah merapal berbagai doa, Wak, harimau tuh nggak pergi-pergi juga. Sampai akhirnya ketika azan maghrib selesai berkumandang, barulah cekungan di tembok itu perlahan-lahan menghilang dan harimau itu pun pergi. Udah nggak ada lagi suaranya. Setelah keadaan udah agak tenang nih, Jono ngomong, maaf ya kawan-kawan kalau kalian jadi takut. Barusan itu yang datang siluman harimau. Dia memang bakal datang ke sini kalau keluargaku nggak ngejalanin ritual Senin Pahing, katanya. Hah? Emangnya itu ritual apa? Ada ritual kayak gitu? Kata si Karyo kan. Ada itu ritual turun-temurun dari leluhurku yang nggak boleh dilewatkan. Hari ini kami nggak bisa ngasih apa yang dia mau, makanya itulah dia datang. Kata siapa gitu. Udah Sugeng sama Karyo ngangguk aja lah, Wak, di situ. Mereka takut untuk bertanya lebih jauh ya kan. Ada kejadian itu malam itu. Malam Senin Pahing tuh nggak dilakukan ritual, kejadian gitu. Nah, singkatnya waktu pun berlalu seperti biasa. Tapi semakin hari, Wak, kondisi ekonomi keluarganya Jono ini makin memburuk. Suatu hari bapaknya Jono ini bilang ke istrinya, Bu, beberapa bulan ke depan kita kayak nggak bisa lah melakukan ritual Senin Pahing lagi soalnya bapak nggak punya uang, katanya. Oh iyalah Pak, mau diapakan lagi. Tapi jujur ibu takut kalau sosok harimau itu datang lagi, Pak, katanya. Cuman karena kondisi udah terdesak kali, ibu pun mencoba maklum lah, Wak, dan berusaha untuk menepis pikiran buruknya. Dah lah tuh, hari pun berganti sampai akhirnya hari Senin Pahing datang lagi. Waktu itu Jono sama kedua kawannya, si Karyo sama si Sugeng lagi main-main juga di rumahnya si Jono. Nah, di tengah asiknya bermain, Sugeng ini tiba-tiba ngomong, Jono, nanti sore kita ke musola bareng ya, tapi berangkatnya dari rumah kau, katanya. Boleh sih, cuman masalahnya ini malam Senin Pahing, Wak. Aku takut harimau tuh datang lagi. Soalnya orang tua aku juga belum bisa ngadain ritual. Nah, Sugeng jawab, nah justru itu kawan. Justru itu. Aku sebenarnya mau ke rumah kau juga karena aku penasaran kali. Pengen lihat dia lagi. Jangan gitu, kata si Karyo kan. Jangan kayak gitu. Aku takut, udah mending aku balik aja, gak usah ikut, kata si Karyo. Cuman meskipun kedua kawan yang ditakut, Wak, Sugeng tuh tetap kekeh. Aku pengen nengok sosok tuh lagi, katanya. Karena dia terus maksa, Jono dan Karyo pun akhirnya luluh juga. Ya udahlah, ayo gitu kan. Sore itu menjelang maghrib mereka pun berkumpul, Wak, di rumah Jono sambil nungguin itu sosok harimau itu datang lagi ya kan. Nah, ketika azan berkumandang, orang tua Jono udah duluan berangkat ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Sementara mereka bertiga ini stay di rumah, Wak, nggak jadi sholat di masjid. Gara-gara mau tengok si siluman tadi tuh. Di rumah itu mereka udah pada nyusun posisi masing-masing nih buat ngintip harimau tuh dari dalam ya kan. Sugeng jongkok di belakang pintu, sementara Jono sama si Karyo ngumpet di balik tembok ruang tamu sambil nahan napas tuh, mereka semua udah on position. Diam gitu kan. Betul, beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang menggeram pelan dari kejauhan. Nah, itu datang dia. Dan semakin lama, Wak, gerakan itu makin dekat dan macam berhenti tepat di depan rumahnya Jono. Gak lama setelah itu rumah Jono, bukan yang meleot lagi dindingnya, Wak, mendadak berguncang hebat, bergetar dulu, barulah itu kemunculan cekungan besar di dinding muncul lagi. Panik mereka langsung di semua situ. Semua cuma bisa saling pandang dengan wajah ketakutan. Nah, Sugeng kan yang pengen nengok kan, dia lah, aku tengok cepat, tengok gitu. Dia berani ngintip keluar dan pas dia ngintip di sana dia bisa melihat jelas kalau si sosok siluman itu datang lagi. Dan kali ini dia nggak cuma nyender aja, Wak. Dia datang mutarin rumahnya Jono sambil ngeluarin suara dengkuran panjang. Belum sempat bereaksi apa-apa, Sugeng tiba-tiba dibuat kaget karena kan lagi jalan tuh. Jalan, harimau itu noleh ke dia dan natap si Sugeng dengan mata merah menyala, ya Allah. Gak lama setelah itu dia ngaum, Wak, sampai sisi rumah itu ikut bergetar juga. Dan di titik ini mereka mereka cuma bisa diam, nahan napas dan gak ada yang berani gerak. Barulah setelah azan maghrib selesai, si sosok itu akhirnya pergi ninggalin rumahnya si Jono. Setelah harimau itu pergi, Sugeng kan yang nengok, dia langsung laporan ke si Jono. Astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim. Aku bisa nengok harimau tuh seram kali, Wak. Matanya merah, badannya besar. Terus dia nengok aku pula. Macam dia tahu kalau aku lagi ngeliatin dia. Nah itulah kan kau. Makanya kau jangan macam-macam. Nggak usah sok-sok nantangin lagi. Nah, kejadian malam itu akhirnya diceritakan Jono ke orang tuanya nih waktu orang tua udah balik kan. Dengar cerita itu.